Shalom teman-teman. Oke, karena jam udah menunjukkan 16.10, jadi kita akan mulai persekutuan para alumni kita. Oke, sebelumnya untuk memulai persekutuan kita akan memulai dengan hening sejenak. Untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama hening sejenak. Hening sejenak dimulai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu dan juga cinta kasih Tuhan kepada kami hingga pada saat ini Bapa, karena berkat Tuhan dan juga karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami masih bisa bersekutu untuk melakukan persekutuan para alumni kami. Bapa berkati kami, biarlah Tuhan persekutuan ini dari awal hingga akhir kami serahkan kepadamu. Berkati juga nanti Bang Yes yang akan membawakan materi, biarlah Tuhan Yesus apa yang disaringkan dapat menjadi berkat bagi kami dan juga kami bisa memahami apa yang mau hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan ini mulai awal kepadamu, biarlah Tuhan Yesus yang berkuasa dan biarlah Roh-Mu yang hadir dalam setiap hati kami. Mohon ampuni ya Bapa untuk setiap dosa pelanggaran kami, ampuni kami supaya layak menyembah memuji muliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita tahu bahwa apapun yang menjadi rencana Tuhan, apapun yang menjadi harapan kita dan juga masa depan kita, perencanaan kita, jika semua kita taruh di dalam tangan Tuhan, maka semua akan indah pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan apapun itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu teman-teman, kita angkat lagu pujian. Kita sembah Tuhan dengan judul lagu pujian, Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan.
Selanjutnya, kita akan dengarkan materi yang dibawakan oleh Bang Yes. Lanjut. Untuk Bang Yes, dipersilahkan. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom ya, kedengaran suaranya Abang ya. Oke, yuk Iya. sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur boleh bertemu di dalam PD Pra-Alumni kali ini Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya kami sudah banyak mendengar bagaimana panggilan Allah dalam hidup kami, sekarang kami mau melihat dan belajar tentang bagaimana mengelola hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya. Dari Tuhan yang menolong Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan mengaplikasikan apa yang boleh kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat sore, shalom, teman-teman FSM. Selamat sore, shalom Bang. Oke, shalom sore. Terima kasih ya untuk responnya. Ya, hari ini saya diberi tema tentang strategi hidup murid Kristus ya. Tema besarnya tentang perencanaan masa depan. Tetapi hari ini saya mengambil judul tema yaitu tentang strategi hidup murid Kristus. Dan di sini saya mau mengenalkan, saya membawa satu adik saya, minta izin ya, namanya LBB. Jadi ini ada Bang LBB, tamu dari ekonomi ya. Minta izin untuk ikut karena untuk sama-sama bisa belajar tentang strategi hidup murid Kristus. Oke. Next deh. Ya, teman-teman sebagai pembuka ya, kita memiliki semuanya ya, kita memiliki waktu yang sama. Ya, 24 jam yang sama, ya kan teman-teman ya. Kita memiliki hari yang sama, 7 hari yang sama, tetapi hari ini yang membedakan kita dengan orang lain adalah bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur kehidupan kita di dalam waktu tersebut. Ya, kalau orang itu punya target, kalau orang itu di dalam hidupnya memiliki satu nilai value tentang perjuangan, maka di setiap tujuan hidupnya, di setiap apapun yang ia kerjakan, dia akan mengerjakan itu dengan penuh perjuangan. Tetapi kalau orang itu memiliki satu nilai value tentang kewolesan ya, slow aja, santai aja, tidak ada yang dikejar dan macam-macam, maka dia akan mengerjakan semuanya itu dengan penuh kesantaian ya teman-teman ya. Jadi hari ini sebenarnya yang membedakan orang adalah targetnya. Dia target orang seperti apa ya. Nah, di dalam itu kita akan belajar hari ini apakah kita punya perbedaan dengan orang-orang di luar sana. Pasti ada dong ya. Next deh. Kenapa? Karena kita hidup oleh anugerah Tuhan. Kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita tidak boleh hidup secara sembarangan. Ya teman-teman ya. Seperti yang diajarkan Paulus, bahwa di dalam menjalani hidup kita harus tidak boleh sembarangan. Hidup seolah bukan hidup itu tentang makan, tentang minum ya. Karena kalau itu semua kita kerjakan, semuanya itu sia-sia kalau kata pengkhotbah ya, jika tidak diarahkan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mengatur hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau, itu namanya butuh sebuah strategi hidup. Dan strategi hidup itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kemarin-kemarin kalau nggak salah teman-teman sudah belajar ya tentang panggilan vokasi ya kalau nggak salah ya. Tentang panggilan dan tentang tujuan hidup khusus di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mengimplementasikannya di dalam mengelola itu semua dalam satu tubuh, di dalam satu bagian kehidupan kita. Next deh. Sebelumnya kita akan belajar tentang pengertiannya dulu ya. Kita akan belajar pengertian strategi. Kalau dari KBBI, strategi itu adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus ya. Jadi ada sasaran khusus yang harus dicapai. Itu butuh strategi. Sedangkan hidup itu masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya.
Ini tentang manusia, tentang binatang, tumbuhan, dan sebagainya ya. Sehingga kalau kita bicara strategi hidup adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Jadi ada satu rencana yang di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita kerjakan itu agar kita tetap terus ada, ya. Karena kalau kita udah nggak ada, bukan hidup namanya ya. Terus bergerak dan juga bekerja sebagaimana mestinya. Apalagi ini adalah teman-teman para alumni ya. Saya nggak tahu kalau di jurusan-jurusan lain ya, tetapi saya merasakan ya adik-adik saya di informatika ini luar biasa ya. Perasaan baru Januari itu ngobrol-ngobrol ya, apa nih judul proyekmu gitu ya. Tiba-tiba sekarang saya baru menyadari kemarin ya, empat adik saya itu sudah lulus semua ya dalam satu semester tuh mereka bisa kejar semuanya ya. Jadi waktu itu sepertinya cepat sekali ya. Jadi kalau kita nggak prepare dengan baik, maka kita nggak punya strategi hidup dengan baik, maka kita bisa jadi nanti akan timbul sebuah pertanyaan. Habis kuliah, kerja di mana ya? Habis ini ngapain ya? Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bersyukur kalau di sini ada PD Pra Alumni, itu akan menolong teman-teman men-setting hidup teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang 2018 ya. Jangan salah ya. Kayaknya semakin tahun akan semakin cepat ya untuk lulus, tergantung juga sih dari kita bagaimana daya juang kita. Cuman lebih kecenderungannya lebih cepat ya, apalagi online seperti ini ya. Jadi kita harus prepare dari sejak ini. Next deh. Mengapa perlu hidup? Oh, salah ya. Itu kurang deh ya. Mengapa strategi hidup perlu ya maksudnya ya. Yang pertama, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Ya, teman-teman ya. Jadi, kenapa strategi hidup itu perlu? Karena ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Ada waktu yang terbatas. Sehingga strategi hidup itu perlu di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengulang waktu, ya teman-teman ya. Jadi waktu yang sudah berlalu ya berlalu, ya. Nggak bisa kita kembalikan lagi. Oleh sebab itu, kalau kita hidup dengan sia-sia, itu merupakan suatu eman-eman ya kalau bahasa Jawanya ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa balik lagi. Dan yang ketiga, karena pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas kita ya. Kita mau lihat ya, kali ini Roma 14 ayat 12. Karena hari ini isinya kayak materi seminar ya, Dek ya. Jadi ini kita baca Alkitab aja sebagai dasar. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya kepada Allah ya. Perikop ini bicara tentang menghakimi, tetapi di dalam perikop ini sedang mengangkat bahwa setiap orang itu akan bertanggung jawab termasuk di dalam kehidupan dia. Termasuk bagaimana dia mengelola waktunya, termasuk bagaimana dia mengelola apa yang ia kerjakan ya teman-teman ya di hadapan Tuhan. Next nih. Ya, kita ada 3 menu ya. Menu pertama itu bicara tentukan tujuan, menu kedua berbicara tentang membuat strategi hidup, dan menu ketiga tentang catatan pribadi ya. Oke, next. Kita masuk yang pertama, menentukan tujuan. Ya, next. Ya, ada 2 hal ya teman-teman ya, tujuan dan sasaran. Di dalam hidup kita harus bisa bedakan antara tujuan dan sasaran. Tujuan tidak menyatakan cara mencapainya, sedangkan sasaran menyatakan cara mencapainya, kapan dan berapa lama waktu yang diperlukan. Ya teman-teman ya. Jadi kita harus bedakan tujuan dan sasaran. Kalau kemarin kita belajar tentang panggilan vokasi, tentang tujuan hidup ya, tentu bukan bicara masalah cara mencapainya, tetapi apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, hari ini di strategi hidup kita akan berbicara tentang sasaran-sasaran yang harus kita bangun. Tetapi Bang Yes ingin membekali teman-teman dengan pengertian tujuan dan sasaran dulu. Next, Dek. Ya, tujuan.
Tujuan itu adalah aspirasi yang menyebabkan seseorang berjuang untuk mencapainya. Kalau kemarin ada panggilan hidup, tujuan hidup ya teman-teman ya. Nah, itu sesuatu aspirasi yang menyebabkan seseorang berjuang atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Ya, teman-teman ya. Jadi memenuhi apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup dia. Sesuatu yang dianggap sangat bermakna, itulah tujuan ya. Alasan utama untuk hidup perlu diketahui karena jika tidak maka hidup tidak akan mencapai apa-apa ya. Jadi suatu saat ada adik yang saya layani, akhirnya dia ngerasa kayak hidup ini kayak nggak ada tujuannya dan dia merasa bosan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya hidupnya ketika dia udah kerja dapat duit, terus dia tinggal nunggu nikah, ya nanti dia akan melakukan itu rutinitasnya seperti itu terus, gitu. Nah kalau dia nggak tahu tujuannya hidupnya apa, maka dia akan merasa bosan, merasa tidak mencapai apa-apa, merasa hampa. Ya. Tapi kalau orang tahu tujuannya, dia tahu mau kemana kakinya mau melangkah. Tujuan tidak akan pernah terrealisasi jika tidak dijabarkan dalam strategi. Ya teman-teman ya, seperti tadi Bang Is bilang, tujuan itu sesuatu yang tidak menyatakan cara mencapainya ya, yaitu tujuan. Jadi kalau nggak ada strategi, tujuannya cuma jadi wacana. Next ya. Nah ada dua tujuan ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum orang percaya, yaitu teman-teman dan saya, yaitu adalah yang pertama, mengasihi Allah, kasih kepada Allah, yaitu tentang persembahan yang hidup ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tujuan yang kedua, kasih kepada orang lain. Kehadiran orang percaya dapat menjadi berkat untuk orang lain. Itu tentang garam dan terang dunia ya, teman-teman ya. Secara umum kita dipanggil untuk melakukan bagian itu. Dan yang ketiga, tujuan umum ketiga adalah kasih kepada diri sendiri. Menerima, mensyukuri diri, dan mengembangkan sesuai talenta dan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Perumpamaan tentang talenta ya, itu di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi mengasihi Allah, mengasihi orang lain, dan juga mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri dengan cara apa teman-teman di situ? Dia mengembangkan, dia bersyukur, dia menerima apa yang dipercayakan kepada dia. Next. Next, Dek. Klik lagi coba, Dek. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Sampai ada panahnya tuh, Dek. Lagi. Nah, ya. Lah, kebablasan, Dek ya. Nah, sedangkan tujuan khusus, nah ini yang sudah teman-teman bahas kemarin ya. Tujuan khusus ini merupakan panggilan hidup orang percaya. Pertemuan antara kehendak Allah, bakat dan karunia yang dimiliki, dan kondisi lingkungan dunia yang ditangkap orang percaya, atau kita sebut dengan titik pukul vokasi ya. Jadi tujuan umum mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga diri sendiri. Sedangkan tujuan khusus adalah pertemuan antara prioritas Allah, minat dan karunia saya, dan kebutuhan dunia. Nah, ini sudah dibahas di sesi yang lain ya, teman-teman ya. Tidak saya bahas di sesi saya. Itu tujuan. Next, sasaran. Sedangkan sasaran yang baik akan menolong kita dalam beberapa hal ya. Jadi teman-teman kalau sudah dapat tujuan hidupnya ya atau sedang bergumul tujuan hidupnya, sejauh ini Tuhan membukakan bagian apa ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu bikin sasaran next-nya ya. Sasarannya apa? Menentukan pilihan yang tepat dari pilihan-pilihan yang ada. Jadi sasaran menolong kita untuk bisa menentukan mana yang tepat, mana yang harus kita ambil. Dapat diukur tingkat keberhasilannya. Memacu kita untuk mencapainya atau bisa menimbulkan kegairahan atau semangat hidup. Jadi sasaran yang benar, sasaran yang baik itu akan menolong kita untuk bisa tahu pilihan mana yang tepat. Sasaran yang baik itu bisa diukur keberhasilannya karena kita bicara cara teknis ya, Dek, yang ini memacu kita untuk mencapainya juga, yaitu sasaran yang baik.
Next, Dek. Ada sasaran baik dan buruk ya, teman-teman ya. Nah, Abang buka ada 2 perbedaan itu ya. Sasaran yang baik dinyatakan dalam bentuk hasil akhir. Ya. Batas waktunya jelas. Apa yang diharapkan jelas. Bersifat menantang tapi realistis. Biasanya kalimatnya pendek ya, di ukuran kuantitatif dan kualitatif. Kalau teman-teman sering dengar sasaran jangka panjang, sasaran jangka pendek. Nah, sasaran jangka panjang dan pendek itu adalah sasaran yang ada hasil akhirnya, ada batas waktunya, ya teman-teman ya. Tetapi sasaran yang buruk itu dinyatakan dalam bentuk proses atau kegiatan. Apa yang diharapkan tidak jelas ya teman-teman ya. Sebenarnya apa yang mau disasar tidak begitu jelas, tidak terlihat. Teoritis dan idealis, tidak realistis ya. Dan kalimatnya terlalu panjang, kadang sulit dimengerti. Itu sasaran baik dan buruk. Next, contohnya nih, Dek. Tujuannya ingin memuliakan Tuhan. Itu tujuan ya, teman-teman ya. Sasarannya menjadi mahasiswa ber-IPK minimal 3. Gitu ya, teman-teman. Jelas ya. Jadi dia punya IPK 3. Gitu. Aksinya, tindakannya, yang pertama olahraga ya. Sekarang kalau dia nggak sehat, nanti nggak bisa IP3 ya. Gitu ya. Yang kedua, belajar teratur. Ini contoh salah satu sasaran aksi tindakan dari seseorang ya. Jadi belajar teratur, materi kuliah tiap hari 3 jam. Jelas ya teman-teman ya. Baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Membaca buku atau jurnal terkait bidang yang dipelajari tiap 2 jam. Ya, tiap hari 2 jam. Jadi aksi sasaran itu dilakukan untuk mencapai IPK 3-nya itu, ya. Itu usaha dia untuk mencapai IPK 3. Kalau IPK-nya udah 3, menurut pembuat contoh ini ya, adalah dia bisa memuliakan nama Tuhan di dalam hidup dia. Gitu. Jadi indikatornya adalah IPK-nya 3. Tapi nggak harus dengan angka ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin punya tujuan memuliakan Allah, sasarannya yang lain nggak apa-apa. Yang penting sasaran itu terukur, ya, bisa dilihat sasarannya itu jelas. Next deh. Nah, kita mau berlatih dulu ya. Bedakan tujuan dan sasaran. Oke, ada 7 statement. Kalau tujuan tadi berbicara apa teman-teman? Saya mau ulang sedikit ya. Kalau tujuan tidak menyatakan cara mencapainya. Kalau sasaran dia mencatatkan cara mencapainya, kapan, berapa lama, waktu yang diperlukan, dan dia detail. Oke ya, jelas ya teman-teman. Kita mau berlatih dulu dari 7 hal ini. Silakan teman-teman, kira-kira ada yang mau menjawab. Nomor 1 ini termasuk apa nih teman-teman ya? Sering makan malam bersama keluarga. Itu merupakan tujuan atau sasaran? Boleh di chat nggak apa-apa ya, kalau mungkin enggan untuk open mic ya. Halo Bang. Oke, silahkan Dek. Coba jawab ya Bang. Boleh, apa Dek kira-kira? Yang nomor 1 ya, menurutku itu sasaran. Sasaran, kenapa Dek sasaran? Soalnya ada cara, kan kalau sasaran dia ada cara untuk mencapainya gitu kan Bang. Ya mungkin cara mencapainya dengan menyediakan waktu malam untuk makan malam bersama keluarga gitu. Oke, bisa ya. Jadi kalau sasarannya itu tujuannya kira-kira apa Dek? Berarti bisa apa? Lebih harmonis Bang, ingin lebih harmonis bisa dengan ya, benar. Lebih harmonis dengan keluarga, punya quality time dengan keluarga. Akhirnya sasaran dia adalah makan malam ya. Jadi dia nggak sempat makan pagi dan siang, dia makan malam ya. Oke, thank you ya Dek ya. Oke, berikutnya membaca 2 pasal buku rohani tiap minggu. Ada yang mau sharing? Boleh di chat, boleh open mic, boleh. Oh, nomor 2 ada nih. Oh, Bang LBB ya, sasaran karena take action. Iya, benar sekali ya. Jadi dia jelas ada 2 pasal buku rohani tiap minggu. Luar biasa ya nih.
Oke. Yang ketiga, lebih banyak kontak sosial dengan tetangga. Ada yang mau jawab? Boleh open mic, boleh chat, boleh. Lebih banyak kontak sosial dengan tetangga. Menurut teman-teman, sasaran atau tujuan? Izin menjawab, Bang. Boleh, silahkan deh. Apa? Coba. Mungkin sasaran kali ya, Bang. Soalnya dia Oke. mungkin tujuannya adalah membuat tali silaturahmi. Mantap ya. Oke, thank you ya, Dek ya. Bener, bisa juga seperti itu ya. Bisa jadi tujuannya adalah tari silaturahmi atau sosialisasi ya. Bersosialisasi ya, bener ya, bersosialisasi dengan tetangga ya. Gitu. Atau mungkin itu nanti lebih sasaran jangka pendeknya adalah mungkin kontak sosial dalam arti mungkin membagi makanan, itu juga bisa ya. Oke, yang keempat, saat teduh tiap pagi selama 30 menit. Ada? Boleh chat, boleh open mic ya, boleh ya. Kira-kira apa coba, Dek? Ini sangat detail, berarti apa tuh, Dek, kalau detail? Sasaran, Bang. Sasaran, bener ya. Bener sekali, ini sasarannya ya. Kalau ingin lebih dipakai Tuhan, wah ini apa nih? Ini jelas sekali. Kalau ini apa, teman-teman? Tujuan, Bang. Tujuan, ya betul ya. Yang keenam, ingin lebih memiliki kehidupan yang lebih efektif, rajin, berhasil, yes ya. Kira-kira apa nih, Dek? Tujuan, Bang. Tujuan, Bang. Tujuan, ya. Karena umum ya. Belajar, wah ini lagi belajar setiap Senin, Rebu, Sabtu, pukul 7 sampai jam 10 malam. Apa nih, Dek? Kira-kira. Sasaran. Sasaran, Bang. Iya, sasaran ya. Bener ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa membedakan sekarang bahwa tujuan dan sasaran itu berbeda ya, teman-teman ya. Kalau kemarin teman-teman tujuannya sudah dapat mungkin di titik pukul vokasi. Nah, hari ini coba pikirkan sasaran-sasaran kecilnya. Detail-detailnya seperti apa. Yang pasti sasaran yang harus ada adalah lulus ya. Jadi lulus kuliah mau tahun kapan, Dek? Mau bulan apa? Mau tahun kapan? Itu teman-teman harus bikin ya. Next, Dek. Sasaran adalah hasil proses memecahkan tujuan menjadi solusi-solusi konkret. Kayak tadi ya teman-teman ya. Mau quality time dengan keluarga, ya solusi konkretnya apa? Harus ada yang dikerjakan, makan malam, saya begitu ya. Langkah-langkah konkret supaya tujuan tercapai inilah yang disebut sasaran. Sasaran tuh boleh lebih dari satu ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman harus tahu sasaran mana yang dikerjakan dulu atau sasaran mana yang dikerjakan bersama-sama. Gitu ya. Jadi harus dilihat cara mana yang dikerjakan dulu atau bersama-sama. Next. Oke, kalau tadi bicara tentang menu pertama tujuan ya, bicara tujuan dan sasaran. Nanti materi saya boleh dibagi ya, nggak apa-apa buat teman-teman. Yang kedua, membuat strategi hidup. Ya. Kalau udah tahu tujuan, sasaran, sekarang bikin strategi hidup. Apa aja sih item-itemnya? Next. Yang pertama tentu memahami tujuannya. Kita harus memahami gambaran umum apa yang sebenarnya kita inginkan terjadi. Ya, teman-teman ya. Atau kalau tadi kan tujuan umum kan jelas ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Sedangkan tujuan khusus, nah teman-teman kemarin sudah diajari saya rasa oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang vokasi ya, itu tujuan khusus. Jadi teman-teman memahami tujuan khususnya apa. Engkau ada itu untuk melakukan apa. Next, sorry kok next ya. Yang kedua, maaf sebelumnya. Menggambarkan keadaan ya. Yang kedua, setelah memahami tujuan, terus gambarkan keadaan. Menggambarkan keadaan ini artinya apa? Gambarkan situasi atau kondisi yang kamu inginkan terjadi. Waktu saya kuliah itu ada satu pertanyaan dosen, mungkin sama ya teman-teman juga akan ditanya bagiannya.
sebenarnya masalah itu apa sih? Masalah itu kan kesenjangan antara yang diharapkan dan yang terjadi realitanya, gitu kan ya teman-teman. Itu adalah masalah. Nah, sehingga kita tahu gambaran keadaan itu gambarkan situasi kondisi yang kamu inginkan terjadi hari ini itu apa. Ini masih ada kaitannya dengan tujuan hidup ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bagian apa yang ingin teman-teman perbaiki gitu kan. Bagian apa yang Tuhan taruh di dalam hidup teman-teman untuk teman-teman bisa kerjakan bagian itu. Apa yang sedang kamu kerjakan saat itu juga bisa dimasukkan ke gambaran keadaan ya. Nah, lalu yang ketiga, menentukan sasaran jangka panjang. Tentukan sasaran-sasaran yang dapat diukur dan dicapai untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan itu. Kayak tadi ya teman-teman ya, udah ada grand design-nya, garis besarnya. Coba dipecah-pecah jadi solusi-solusi kecilnya. Sasaran-sasarannya itu apa saja yang ingin dikerjakan. Next sih. Itu jangka panjang. Nah, ada jangka pendeknya. Tentukan hal-hal yang akan dicapai saat ini atau dalam waktu dekat untuk kita mencapai sasaran jangka panjang dan mengarah pada tujuan utama. Jadi dari sasaran jangka panjang di breakdown ya, kalau bahasanya itu di breakdown lagi, diturunkan lagi ke jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti ada jangka waktu dekatnya. Contoh, hari ini misalnya begini ya, ada seseorang ingin jadi kalau saya pikir nih karena mendadak ya, maaf ya teman-teman ya. Misalnya seseorang itu punya tujuan melayani Tuhan melalui dunia IT, misalnya begitu ya, dunia IT. Sasaran jangka panjangnya tentu dia harus lulus dan wisuda, ya teman-teman ya. Dia harus wisuda bulan Oktober, misalnya begitu ya. Dia wisuda bulan Oktober, sasaran jangka panjangnya. Ini ceritanya anak ini semester 4 ya, teman-teman ya. Nah, terus habis itu sasaran jangka pendeknya apa? Berarti jangka pendeknya adalah dipecah lagi. Kalau mau lulus wisuda Oktober tahun berapa ya kira-kira ya? 2023 berarti ya. Iya, kalau nggak salah 23, berarti dia harus sasaran jangka pendeknya dia adalah dia putus-putusin lagi. Dia mulai PKL kapan, dia mulai sempronya membahas proposalnya kapan, dia harus bikin target untuk mau menelitinya, dapat tema di semester kapan. Nah, ternyata seperti itu maksudnya ya. Jadi sasaran jangka pendek itu lebih detail lagi daripada sasaran jangka panjang. Lebih pendek durasinya juga untuk bisa mencapai sasaran jangka panjang yang nantinya kepada tujuan utamanya dia. Gitu ya. Lalu tentukan tindakan. Tindakan itu adalah hal-hal praktis yang akan dikerjakan untuk mencapai sasaran. Tentukan prioritas, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya. Jadi prioritasnya bagaimana itu sudah detail ya, sudah ke keseharian kalau tindakan itu ya. Dan yang terakhir teruslah berdoa. Doakan perencanaan yang telah dibuat secara terus-menerus sambil mengevaluasi strategi yang telah kita buat. Apakah strategi yang dibuat sudah sesuai kehendak Allah atau belum? Ya, teman-teman ya. Next. Saya punya contoh, punyanya Bang Yes. Tujuannya Bang Yes adalah menjadi terang dan garam, memuliakan Tuhan melalui memperlengkapi orang-orang untuk berkarakter Kristus sehingga bisa berdampak positif bagi lingkungan ya. Jadi ini tujuan khususnya Bang Yes ya. Nah, gambaran keadaan, jadi hal apa yang ingin, kalau tadi kan dikatakan gambaran situasi atau kondisi apa yang kamu inginkan, sejujurnya dari Bang Yes itu setelah pergumulan cukup lama ya, Bang Yes menangkap bahwa gambaran keadaan yang diinginkan adalah ada SDM sumber daya manusia yang menjadi solusi buat bangsa ini. Ya. Jadi ketika itu bergumul di bagian ini adalah kadang mahasiswa itu
ya bagus ya Dek ya, maksudnya tuh kayak demo itu nggak salah sih kalau buat Bang Yes ya. Tapi kadang Bang Yes tuh mikir, lah kalau semua pada demo, lah mbok ya ini yuk sama-sama kita apa namanya belajar yang sungguh-sungguh, kita masuk dan kita perbaiki kayak gitu ya. Dan ini juga ada kalau melihat berita-berita kan Bang Yes kan hidup di era 98 juga ya. Jadi tahun 98 itu kan Bang Yes masih SD kalau nggak salah di situ. Banyak loh waktu itu mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis yang menentang korupsi, yang pengen menurunkan pemimpin pada masa itu ya teman-teman ya. Tetapi setelah 10 tahun berjalan, ternyata ketika aktivis-aktivis tersebut ya ada di kepemimpinan, ternyata nggak jauh beda ya dengan apa yang mereka kritisi. Mereka pun juga korupsi, mereka pun juga melakukan hal-hal yang tidak jauh beda dengan apa yang mereka kritisi pada masa itu. Nah, di waktu itulah Bang Yes merasa bahwa, loh, kenapa ya? Berarti apa ada yang salah ya kalau orang sudah punya kekuasaan, orang sudah ada di kursi itu, mereka lupa dengan idealisnya mereka sendirikah? Nah, oleh sebab itu gambaran keadaan yang ingin Abang hadirkan adalah ada SDM-SDM yang menjadi solusi buat bangsa ini ya. Ya waktu Bang Yes persiapan ini sebenarnya Bang Yes cukup bergetar ya. Kenapa? Karena jadi mengingat kembali apa yang Allah mau taruh di dalam apa yang harus Bang Yes kerjakan di situ. Itu sebabnya kadang orang bingung ya, Yeski ini adiknya banyak ya gitu kan. Nah menurut Ngana banyak nih buat gaya-gayaan gitu kan. Enggak juga ya. Ini salah satu sasaran jangka pendek Bang Yes, salah satu strateginya Bang Yes adalah ya melalui pemuritan itu Bang Yes mau supaya ada SDM-SDM yang menjadi solusi buat bangsa ini kayak gitu ya. Makanya Bang Yes mau karena di dalam pemuritan itu wadah untuk kita bisa gampangnya meluruskan prinsip-prinsip yang salah atau menolong adik-adik kita untuk kembali lagi untuk bangsa ini, ayolah gitu kan hadir jadi solusi yuk sama-sama. Meskipun harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena kebanyakan orang menilai orang itu baru ini ya teman-teman ya, baru merasa berdampak itu ketika dia bisa membuat sesuatu yang besar, yang wow gitu ya. Misalnya ada anak IT bisa berdampak kalau misalnya programnya itu dipakai satu Indonesia. Nah, padahal nggak juga ya, dipakai satu FSM aja itu sudah bersyukur ya, atau dipakai satu PMK FSM aja. Menurut Bang Yes itu sudah bersyukur loh, itu sudah bagus, itu sudah berdampak. Nah, kadang ekspektasi-ekspektasi orang yang terlalu besar itu membuat hal-hal kecil tidak mau dia lakukan. Nah, itulah gambaran keadaan yang sedang Bang Yes rindukan dan pergumulkan hari ini. Next. Sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah adik-adik yang dilayani itu punya saat teduh 1 hari 1 kali ya. Kesannya gampang ya, tapi ini susah loh teman-teman loh. Apalagi kalau adik-adik saya yang alumni. Serius. Sampai saya itu harus alhasil ya, Bang Yes itu harus pakai metode saat teduh yang sama supaya mendampingi adik-adik saya yang sudah alumni, yang sudah bekerja itu untuk kembali punya saat teduh lagi yang baik, yang teratur dan berkualitas. BSV rutin 1 bulan 1 kali, ya, dan pemuritan jemaat karena Bang Yes juga ada di kependetaan, tentu pemuritan jemaat 1 minggu 1 kali, ya. Jangka pendeknya ada pelatihan berpikir kritis melalui Calvary Community semester depan ya. Jadi jangka pendek ini untuk menjembatani adik-adik supaya bisa berpikir kritis gitu kan. Sebenarnya BSV itu kalau teman-teman tahu, Bang Yes sedang melatih cara berpikir kritis dari adik-adik peserta Bible Study virtualnya komunitasnya Abang. Kenapa? Karena kalau orang PA, dia mau nggak mau dia mikir teman-teman ya. Gitu. Jadi sebenarnya di balik PA yang sedang dihadirkan, itu tuh kita sedang memancing pemikiran-pemikiran adik-adik dan memancing dan menolong adik-adik bisa berpikir kritis. Di situ kalau mau tahu ya. Ini kayak buka dapur ya sama Yeski ya. Nah, lalu
Sasaran jangka pendeknya lagi membuka pemuritan jemaat 2 minggu sekali. Jadi jangka pendeknya memang akan 2 minggu sekali, tetapi jangka panjangnya berharap bisa 1 minggu 1 kali ya, itu di dalam gereja Abang gitu ya. Next, Dik. Sedangkan tindakannya yang pertama tentu menjaga kesehatan olahraga ya, tiap hari 20 menit. PA healing karena hari ini memang tahun ini tahun healingnya Bang Yes ya. Jadi Abang punya PA 1 minggu 1 kali, ada 2 bahan PA, namanya keterikatan dan keterhilangan. Dan membaca buku healing juga, namanya kesembuhan emosi. Datang komcil ya, komcil itu KTB maksudnya ya. Datang komcil atau KTB dengan kakak KTB dan adik-adik KTB. Terus mengkaji materi berpikir kritis ya. Jadi saya sudah ada materinya, tinggal dikaji dan penentuan pembicara. Lalu visitasi untuk tahu kondisi lapangan ya. Jadi kalau Bang Yes kadang main ya, mungkin buat adik-adik cucu KTB nggak nyampe ya, tapi kadang kan Bang Yes ke Bang Obed ya, kadang ke Bang Leo, kadang ke adik-adik lain, itu bukan nggak ada kerjaan, teman-teman ya. Itu karena sedang cek kondisi lapangan aja gitu kan. Kondisi lapangan apa? Yang tadi tuh loh, Dek. Kan kalau kembali lagi ke sasaran coba, Dek. Sebelumnya, Dek. Nah, Bang Yus tuh lagi ngecekin, turun-turun, Dek. Nah, Bang Yus tuh lagi ngecekin itu loh, Dek. Wah, sorry, nggak Abang masukin ya sasaran jangka panjangnya. Di mana adik-adik punya saat teduh 1 hari 1 kali itu, kayak gitu kan. Kadang ngobrol-ngobrol, ya, kadang untuk melihat bagaimana perkembangan kerohaniannya atau dia sedang menghadapi masalah apa gitu ya. Nah, itu untuk untuk sasaran-sasaran Abang, maka Abang visitasi biasanya. Next. Nah, mari berlatih ya teman-teman ya. Coba hari ini coba deh teman-teman bikin ya. Tujuannya itu sejauh ini Tuhan bukainnya apa sih? Kalau hari ini coba lihat vokasinya teman-teman ya. Tujuannya apa? Gambaran keadaan yang kau rindukan itu apa? Ya. Sasaran jangka panjangmu apa? Jangka pendekmu apa? Dan tindakan praktismu apa? Bang Yes sangat terbuka. Kalau mau buat dan terus dikirim ke Abang, nanti Abang akan coba periksa ya, gitu. Abang sangat terbuka dan kalau mau enggak masalah ya bagian itu ya, karena bicara tujuan hidup memang itu jangka panjang ya. Maksudnya itu bukan semalam dapat ya teman-teman ya. Tetapi sejauh ini apa yang Tuhan bukakan, tulis aja. Gambaran apa yang ingin teman-teman lihat. Kalau tadi kan tujuannya Bang Yes kan memperlengkapi jatuhnya ya. Memperlengkapi jadi terang dan garam. Sebenarnya gambarannya apa? Keadaan yang pengen Abang tuju apa? Ada SDM-SDM yang jadi solusi buat bangsa ini. Nggak cuman di bidang teknik, ekonomi ya, bahkan di dalam bidang kerohanian sekalipun. Loh, banyak loh orang jadi pendeta itu juga punya paradigma-paradigma yang salah ya. Itu juga banyak gitu. Jadi semua ya gambaran keadaan seperti apa yang teman-teman rindukan. Lalu pecah ke teknisnya ya, sasaran jangka panjangnya apa? Katakanlah kalau jangka panjang setahun dah ya, setahun 2 tahun itu pengen apa sih gitu kan. Jangka pendek ya dalam waktu dekat ini apa yang dikerjakan, dan tindakan praktis nanti kita akan bahas masalah prioritas, rencana, pelaksanaan, dan evaluasinya seperti apa. Gitu ya. Kalau kali ini nggak usah dibuat sekarang ya, tapi kalau boleh teman-teman habis sesi ini silahkan bikin ya. Dan Bang Yes sangat open, sangat terbuka kalau teman-teman mau share ke Abang, nanti Abang akan revisi, Abang akan bantu diskusi ya, supaya teman-teman bisa lebih tajam untuk follow up dari beberapa ini yang kemarin ya, vokasi lah, tujuan hidup lah, dan lain-lain tuh ya. Jadi yuk sama-sama kita latihan sedikit demi sedikit, kita pertajam berlatih di sesi strategi hidup ini. Oke ya. Oke. Jelas ya di bagian ini ya. Jadi silakan dibuat
Kalau habis itu nanti di-sharingkan ke abang boleh, atau ke kakak KTB juga boleh ya, masing-masing kakak KTB juga boleh, atau ke orang-orang yang teman-teman anggap bisa menolong juga nggak masalah. Ya, silahkan. Next, Dek. Catatan pribadi ya di dalam melakukan strategi hidup murid Kristus itu apa aja? Next. Menu terakhir kita ya. Teman-teman harus bisa menentukan prioritas, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya. Jadi tentukan prioritas, rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini ibaratnya nih kayak atributnya ya teman-teman ya, atribut dari strategi hidup. Next. Kita lihat prioritas. Ya. Salah prioritas membuat kita membuang-buang waktu. Salah prioritas akan melelahkan tubuh tanpa hasil, ya teman-teman ya. Bagaimana kita mengecek prioritas kita benar apa enggak? Yang pertama, apakah prioritas kita itu sesuai dengan tujuan hidup Kristen? Ya, tentu kalau di dalam pra alumni nanti di dunia alumni teman-teman akan ketemu yang namanya kebutuhan dan ketemu yang namanya keuangan, ya. Apakah uang itu jadi prioritas kita? Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Kalau di kehidupan Kristen katakan jangan jadi hamba uang. Hamba uang itu apa sih teman-teman? Hamba uang tuh apa-apa diuangin gitu loh teman-teman ya. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa jalan. Contoh, minta tolong ya. Tolong dong, minta tolong, ada nih ya, ada kesaksian dari teman saya. Itu ketika dia di kantor, dia punya office boy, ya, dia punya office boy. Dia bilang, wah office boy itu sekarang apa-apa duit, kalau nggak dikasih duit tuh dia nggak mau gitu kan. Padahal office boy memang pekerjaannya kan menolong ya, menolong di bagian contoh, misalnya buat minum dan lain-lain kan begitu ya teman-teman. Dan dia dapat gaji bagian itu. Tapi kadang ada juga orang yang kalau nggak ada duitnya ya nggak mau nanti dulu ya seperti itu ya, ditunda-tunda. Ataupun juga nggak harus office boy ya, mungkin orang-orang berdasi, kalau saya bilang ya orang-orang berdasi, sebenarnya ketika harus disuap, ketika harus ada uang pelicin, nah itu contoh dari hamba uang. Jadi apa-apa duit ya teman-teman. Tetapi bukan berarti kita nggak butuh duit ya. Kita butuh duit ya teman-teman ya. Tetapi bukan duit itu, bukan uang itu yang mendirect hidup kita. Tetapi harusnya Kristus yang mendirect hidup kita. Penting atau tidak? Cek prioritas bagian itu ya. Haruskah sering dikerjakan? Bisakah delegasikan kepada orang lain? Ya. Kalau bisa, berarti bukan prioritas ya teman-teman ya. Karena kan bisa didelegasiin ya teman-teman ya. Lalu apa yang terjadi bila tidak terkerjakan? Dan apa ada di bagian skala prioritas mana? Skala prioritas apa sih? Next teman-teman ya. Kita lihat skala prioritas itu bicara penting dan mendesak. Penting itu dikerjakan karena kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran hidup. Teman-teman ya. Jadi itu penting dikerjakan. Masih ada di koridor tujuan hidup kita apa enggak? Masih ada di koridor sasaran hidup kita apa enggak? Masih ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Makanya prioritas Abang bilang ini sebagai kayak atribut orang, hal yang diperhatikan di dalam membangun atau membuat strategi hidup. Mendesak, dikerjakan berdasarkan aspek kesegeraan, tidak bisa ditunda. Nah, pasti teman-teman sudah tahu akan 4 prioritas ya. Ada penting dan mendesak. Kalau penting dan mendesak, itu artinya segera kerjakan hingga selesai. Biasanya deadline, ya teman-teman ya. Deadline-nya itu sudah mepet H-2, H-1 ya. Nah, kalau di dalam 7 Habits of Effective People, ya, orang-orang yang hobinya bergerak di bidang penting dan mendesak itu kurang baik, teman-teman. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat stresnya orang ini ya. Dia mengerjakan deadline, dan deadline-nya terus ya, seperti itu. Maksudnya dia mengerjakannya mepet gitu loh, Dek. Itu
bisa stres loh tuh Dik, lama-lama ya. Jadi disebut kurang baik di dalam orang yang memprioritaskan bagian ini. Tetapi ada yang penting dan tidak mendesak. Contohnya rencana liburan, ya itu kan maksudnya ada perencanaan. Oh sorry, skripsi itu kan penting dan tidak mendesak kalau teman-teman sudah mengerjakannya, memplannya jauh-jauh hari ya, kayak gitu kan. Atau iya skripsi itu contoh penting tidak mendesak. Tetapi kalau kita sudah semester 8, kita nggak dapat tema atau tidak mencari tema ya teman-teman ya, wah itu udah bahaya ya. Dia masuk ke golongan deadline. Nah ada nggak? Ada teman-teman ya. Jadi kadang ada juga yang orang yang skripsi masih santai-santai aja tuh udah semester 8 gitu kan. Mau penelitian apa Dek? Temanya apa? Nggak tahu Bang. Mengalir aja nanti. Waduh ya. Ya ada juga yang seperti itu ya. Nah, tetapi yang diprioritaskan itu hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak. Itu menjadi satu prioritas yang baik. Kenapa? Karena teman-teman punya perencanaan, ada jeda waktunya. Nah, ini bisa mulai dikerjakan. Tidak penting mendesak. Bisa dikerjakan di waktu senggang ya. Ini kurang baik. Kenapa? Karena dia jatuhnya menjadi distraksi hidup kita. Contohnya main ya teman-teman ya. Nggak penting tetapi mendesak nih karena aku lagi buntu gitu kan, lagi stres gitu. Nah pertanyaannya kok bisa stres kenapa? Bisa jadi karena deadline-nya mepet gitu kan. Udah tahu H-1 seminggu tapi dikerjakannya H-1 hari ya. Ntar di tengah-tengah dia stres, udah aku nonton drakor dulu aja gitu. Supaya refresh gitu. Nonton drakor kelamaan akhirnya nggak terkerjakan ya teman-teman yang lain. Ataupun juga tidak penting dan tidak mendesak. Ya, itu jangan dikerjakan ya. Contohnya ya hal-hal yang itu tidak baik ya. Contohnya hal-hal yang ngurusin hidup orang lain. Itu kan nggak penting, nggak mendesak ya teman-teman ya. Dalam arti mengurusi itu kayak ini loh teman-teman loh. Ngurusin itu kayak kok dia begitu ya ngomong-ngomongin orang. Saya seperti itu ya teman-teman. Itu tidak benar, tidak mendesak di bagian itu. Kecuali emang ada yang ingin dicapai dari pembicaraan itu ya, itu untuk mencapai strategi di kepengurusan atau mencapai strategi apa gitu kan. Kita kan mau tidak mau harus evaluasi orang ya. Tapi kalau itu cuman sesuatu yang sambil lewat, nah itu tidak hitungnya tidak baik gitu. Next. Membuat rencana ya teman-teman ya. Kalau tadi bicara prioritas, yang kedua membuat rencana. Rencana hanya alat yang bila salah harus diubah ya. Jadi perencanaan itu bisa berubah ya. Nah, langkah-langkah membuat rencana itu apa? Yang pertama, tulis sasaran-sasaran yang mau dicapai. Tadi teman-teman ya, sasaran jangka panjang, sasaran jangka pendek, tulis ya. Analisa secara jujur kondisi dan situasi Anda sekarang. Itu ya, teman-teman ya. Realistis nggak sasaran itu? Daftarkan faktor-faktor yang mendorong mencapai sasaran dan merintangi mencapai sasaran itu. Didaftar. Dan yang berikutnya, bandingkan data di atas dan buat kesimpulan. Masih sesuai nggak sasarannya? Kalau enggak, ya ganti, teman-teman ya. Bagaimana memperkuat faktor pendorong kita, bagaimana mengatasi faktor perintang kita, dan ambil langkah konkret yang harus diambil. Gitu ya. Nah, ini rencana ini bisa melihat jangka panjang dan jangka pendek, teman-teman ya. Next. Pelaksanaan. Kurangi pengisian waktu yang tidak ada hubungannya dengan sasaran. Misalnya, kegiatan yang hanya menyenangkan atau yang mudah dilakukan. Ya, teman-teman ya. Jadi, based on sasaran lagi ya, teman-teman ya. Jadi, orang itu punya timetable-nya itu jelas gitu ya. Jadi, dia mau ngapain itu ada sasarannya. Sasaran apa yang ingin dicapai. Boleh rekreasi nggak? Boleh main game nggak buat rekreasi? Ya boleh ya teman-teman ya, asal itu masih masuk dalam sasarannya. Lakukan hal yang harus dilakukan, jangan menunda. Lakukan tindakan preventif atau olahraga, ya.
Preventif itu maksudnya olahraga ya, supaya tetap sehat ya, punya perencanaan bagus, tapi badannya sakit ya sama aja ya teman-teman ya. Susun pembagian waktu. Bikin jadwal harian, tapi belajarlah untuk fleksibel ya teman-teman ya. Apalagi di masa sekarang ya. Saya nggak tahu ya, ada orang yang saklek dengan jadwalnya, tapi ada juga orang yang mungkin tidak saklek atau saklek tuh harus itu ya, tapi dia bisa fleksibel, cuman dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Maksudnya dia semua kegiatan yang dia kerjakan itu bukan yang hal sia-sia, tapi itu adalah hal yang masih bisa mencapai sasaran dia gitu ya. Jadi based on-nya di sasarannya tadi. Menggunakan waktu rutin selama 1 minggu ya, jadwal KTB, jadwal konsul. Kan ada ya jadwal konsul. Saya tuh dulu waktu S2 dosen saya punya jadwal konsul tiap Selasa. Jadi kalau nggak Selasa dia nggak mau ya teman-teman ya. Karena dia mengurus yang lain gitu kan. Itu enak. Nah, itu masuk jadwal rutin ya. Tapi kalau jadwalnya nggak rutin gimana Mas? Gimana Bang? Ya masuk ke tadi ya bawahnya. Masukkan jadwal yang sudah terencana, misalnya janji-janji, telepon wisata dan lain-lain. Pastikan kalau nggak rutin kan kita janjian sama dosennya dulu ya, kayak gitu. Atau masukkan ke yang bawahnya lagi, waktu cadangan kita. Itu teman-teman ya. Kalau dulu di S1 saya tipikalnya dosen saya kayak gini ya, Dek. Nggak ada janjian. Jadi kalau datang lihat mejanya kosong dan beliaunya lagi kosong, ya masuk aja gitu. Cuman biasanya kalau dosen-dosen S1 saya datang lihat kosong disuruh ninggal. Nanti habis ninggal beliau bilang kalau sudah berpindah tempat silahkan ambil. Nah, terus diambil terus konsultasi kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus membuat jadwal itu fleksibel. Kalau dulu saya mengerange waktu saya waktu S1 ya teman-teman. Itu jam 8 pagi sampai jam 12. Jam 10 ding, jam 10 sampai jam 12 itu nungguin bu dosen saya gitu kan ya. Terus nanti masuk lagi nanti jam 2 sampai jam 3 gitu. Atau jam 4 gitu. Jadi saya mengerange waktu itu. Jadi waktu itu memang saya khususkan untuk duduk dan menunggu beliau gitu. Jadi nggak ada waktu lain masuk ke situ ya. Lalu sediakan waktu untuk ibadah pribadi atau pengembangan diri secara teratur ya teman-teman ya. Itu juga ada di pelaksanaan. Next deh. Ya hampir terakhir ya. Ya sama-sama ya. Siapa ini Dek yang masuk suaranya ya? Oh PMK FSM kayaknya nih. Ya perhatian banget ya. Oke. Next ya, kita ke evaluasi. Jadi teman-teman kalau sudah selesai, ada kita mempertimbangkan prioritas, perencanaan, kita pertimbangkan juga masalah pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Evaluasi menolong kita menemukan kegagalan, teman-teman ya. Tadi strategi hidup kita tadi ya, teman-teman ya. Strategi hidupnya Bang Yes tadi, itu hasil evaluasi beberapa kali, teman-teman ya. Jadi itu tidak sekali jadi, tapi beberapa kali kalau ada yang miss, ya dievaluasi mana yang salah. Nah, langkah-langkah evaluasi adalah periksa sasaran-sasaranmu dalam 1 tahun ini. Contoh evaluasi ada di BSW kalau saya ya. BSW sempat hilang waktu itu, dan saya lihat kendala saya apa, dan akhirnya saya evaluasi, saya eksekusi lagi, nanti evaluasi lagi, kayak gitu ya. Jadi begitu terus seterusnya kalau saya bikin acara. Nilailah prioritas sasaran-sasaran tadi menurut urutan prioritasnya ya. Jadi bisa jadi kita salah prioritas. Itu juga bisa. Periksa jadwalmu tiap minggu. Tandai tiap acara sesuai dengan sasaran dan prioritasnya. Ya, teman-teman ya. Diperiksa lagi, dicek lagi yang sudah terkerjakan mana, yang belum mana. Periksa agenda janji-janji saudara setiap 1 minggu sekali. Ya, teman-teman ya. Ini sangat bagus, milikilah agenda ya. Saya punya agenda. Oh,
nggak usah ya, nggak usah saya sebutkan ya. Jadi setiap orang kalau bagus punya agenda ya teman-teman. Jadi di agenda itu teman-teman akan lihat jadwal-jadwal mana. Kalau nggak punya agenda buku, agenda handphone juga nggak masalah. Oke, next. Strategi hidup menolong kita untuk merealisasikan tujuan hidup kita. Ya teman-teman ya. Tadi ingat, teman-teman punya tujuan umum dan tujuan khusus. Setelah tujuan khusus di breakdown menjadi strategi hidup. Ya, next. Ya, selamat perancang hidup saudara. Terkadang orang menjadi khawatir akan masa depannya itu karena tidak tahu tujuan hidupnya dan tidak memiliki strategi di dalam kehidupannya. Jadi wajar dia khawatir. Kenapa? Karena dia tidak punya manual book ya. Kalau saya bilang dia nggak punya manual booknya. Ya. Manual booknya dia mau kemana, harus bagaimana, kemana dulu gitu kan. Makanya orang khawatir. Tetapi kalau teman-teman belajar mulai dari sekarang di pra-alumni, membuat strategi hidup teman-teman ya, ini bisa masuk ke dalam strategi hidup di dalam memuridkan ataupun strategi hidup keseharian secara garis besar dalam hidup kita juga, maka teman-teman tidak akan khawatir. Karena teman-teman akan tahu habis ini kemana, apa yang harus dilakukan. Paling pertanyaannya, bisa nggak ya Tuhan? Gitu kan ya. Tetapi kalau memang itu dari Tuhan, ya, kalau emang panggilan itu dari Tuhan, jangan takut. Tuhan yang akan bekerja, ya. Tuhan yang akan menolong teman-teman untuk menyelesaikan mandatnya di dalam hidupmu. Next. Ya, ini ini sumber literatur yang saya pakai ya. Ada Edward R. Dayton dan Ted, ada Judith Lam, makalah-makalah strategi hidup, ada buku pegangan pemimpin KTB dari Perkantas, dan ada makalah tim pembimbing siswa yang judulnya Manajemen Hidup PKTB. Next. Oke, thank you and God bless buat teman-teman semua. Kalau boleh tadi ya, tugas yang tadi kalau mau di-share ke Abang juga boleh, kirim aja lewat WA ataupun lewat panitia juga boleh. Oke, begitu aja. Kayaknya ada sesi tanya jawab ya, Dek Nia. Iya, ada Bang. Nah, silakan. Oke. Baiklah teman-teman, jika teman-teman ada mau bertanya ataupun kritik saran, bisa raise hand, bisa juga di kolom chat. Nanti saya bacakan. Yuk, siapa nih yang mau bertanya? Ini free lagi ya. Teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari materi yang disampaikan oleh Bang Yes, teman-teman langsung raise hand aja atau bisa di chat di kolom chat. Diketik di kolom chat untuk pertanyaannya. Atau saran juga bisa. Ya, saran juga bisa. Iya, atau apa yang didapat tadi kesimpulan yang didapat dari materi yang disampaikan Bang Yes, bisa juga teman-teman disampaikan di sini. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin sharing yang didapat kali ya, Elisa. Ini Elisa ya, bener kan ya? Iya, Bang. Oke. Iya. Mungkin yang didapat, mungkin Elisa boleh tunjuk siapa aja deh nih. Oh, ditunjuk ya? Oke, Bang. Oke, teman-teman. Teman-teman boleh sharing nih. Elisa izin untuk tunjuk ya. Siapa ya?
Inilah otoritas song leader kayak gini ya. Mbak Indonesia. Solafide. Ini Solavide atau siapa ya? Ini Solavide kayaknya ya. Oh ya, Solavide. Ayo Solavide, boleh nih sharing apa yang didapat dari materi yang disampaikan oleh Bang Yes. Oke, makasih Mas Yeski untuk firman yang disampaikan. Iya, Ini Sola TPS kan ya? Iya, Ya, gimana Sola? ya kalau dari aku sih diingatkan kembali untuk mempertajam strategi hidup. Karena dulu juga udah pernah dapat ini, tapi mendengar lagi jadi diingatkan lagi buat mendoakan jadi lebih spesifik, karena kan ini mau lulus jadi akan ke jenjang yang lebih lagi untuk masuk ke dunia profesi, mau ngapain aja itu perlu didoakan dan dipergumulkan lagi gitu sih. Tujuannya udah dapat Sola? Masih terus dicari sih Ya, Mas. oh, masih terus dicari. Iya. Kayak doi ya, lagi dicari. Oh enggak ya? Iya ya, oke. Semangat ya Sola. Ya, makasih Mas Rizky. Iya, benar teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang kalau udah dapat tujuan, menentukan profesi apa yang akan teman-teman capai atau profesi-profesi mana yang ingin teman-teman sasar, itu masuk ke sasaran ya. Jadi dari tujuan di breakdown-kan turun lagi. Oh ya, Elizabeth ya. Di breakdown-kan turun lagi ke sasaran-sasaran. Sebenarnya teman-teman mau profesi apa dan bagaimana gitu ya. Oke. Satu lagi siapa? Oke. Elisa. Makasih buat Mbak Solavide. Oh, Solavide. Makasih buat Kak Sama-sama. Solavide. Oke, aku izin ini lagi ya, satu orang lagi. Apa ya? Maria. Oke, Maria. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Yes, dari materinya sangat menginspirasi sekali. Sekarang jadi ngerti kenapa Maria takut kali skripsi, emang karena nggak punya tujuan hidup sih, emang Bang bener. Oh, Jadi ya? jadi ngerasa tertampar juga dan jadi suatu bahan untuk dipertimbangkan, jadi tugas juga buat ngerancangin hidup nanti maunya gimana, karena kan segala sesuatu harus dirancangkan dengan baik-baik agar kita juga nanti ke depannya punya bekal ataupun punya pertahanan gitu. Terima kasih juga Bang untuk langkah-langkahnya dalam harus menentukan jangka panjang, jangka pendek, strategi dan segala macam. Itu sih Bang. Oke Maria, sama-sama. Mungkin tadi tulis-tulisnya bisa dipakai dulu sehingga nanti Maria bisa ada bayangan ya untuk bikin strategi hidupnya. Nanti kalau mau dikirim ke Abang nggak masalah, nanti Abang bantu untuk diskusinya ya. Thank you. Oke Elisa, saya serahkan ke Elisa lagi ya. Oke, makasih Mar. Terima kasih buat materi yang disampaikan oleh Bang Yes. Mungkin Elisa akan memberikan sedikit kesimpulan apa yang Elisa dapat dari materi yang disampaikan oleh Bang Yes. Jadi hari ini teman-teman kita belajar tentang strategi hidup murid Kristus. Nah, sebenarnya di sini yang perlu kita pelajari itu bagaimana untuk mencapai strategi itu. Kita tahu strategi itu adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Nah, kenapa kita harus memiliki strategi hidup di sini yang perlu kita perhatikan karena kita ketahui bahwa kehidupan kita ini kan terbatas. Yang kedua, kita tidak dapat mengulang waktu yang sudah berlalu. Dan yang ketiga, ada hal yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu, sekecil apapun harus dan wajib kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kayak gitu. Nah, dalam mencapai strategi ini, kita harus mengerti apa tujuan hidup kita dan juga apa sasaran hidup kita. Kayak gitu. Nah, tujuan itu yaitu suatu aspirasi atau yang menyebabkan kita untuk berjuang untuk mencapainya. Dan yang kedua, sasaran. Sasaran ini kita itu harus melakukan strategi,
suatu langkah untuk mencapai sasaran itu, atau bisa juga hal yang bisa menolong kita untuk mencapai hal yang kita inginkan, kayak gitu teman-teman. Di dalam sasaran ini ada dua hal, yaitu sasaran baik dan juga sasaran yang buruk. Tadi kita sudah dengar dan teman-teman juga mungkin sudah paham tentang sasaran baik dan juga sasaran buruk itu. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan dalam mencapai strategi hidup kita. Yang pertama, memahami tujuan kita. Yang kedua, menggambarkan keadaan. Yang ketiga, menentukan sasaran jangka panjang kita dan juga menentukan sasaran jangka pendek kita. Kemudian menentukan tindakan. Dan yang terakhir, jangan lupa semua yang menjadi perencanaan kita harus doakan dan kita harus bawa kepada Tuhan. Karena pusat dari semuanya itu harus terjadi karena seizin Tuhan, kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat strategi hidup ini, yaitu kita harus mengerti prioritas, di mana skala prioritas itu yaitu penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Dan kita harus memahami itu teman-teman. Yang kedua, membuat rencana. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi rencana kita. Oke, itu teman-teman kesimpulan yang bisa Elisa ambil dari materi yang disampaikan oleh Bang Yes. Semoga melalui materi ini teman-teman lebih bisa lagi dan kita semua lebih bisa lagi untuk menentukan strategi hidup kita, kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Bang Yes. Ya, selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, yaitu Semua Baik. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat
Oke, selanjutnya teman-teman, dimohon dengan kasih Bang Yes bawa doa penutup. Oke, yuk mari kita berdoa untuk menutup sesi hari ini ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami melalui Roh Kudus sampai dengan hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kami boleh ada di fase hari ini sebagai pra-alumni atau bahkan mungkin alumni muda Tuhan, di mana kami masih sama-sama bergumul tentang tujuan hidup kami, mau kemana Tuhan memimpin dan apa yang Tuhan rancangkan atau kehendaki untuk kami kerjakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi di room ini Tuhan. Tuhan tolong kiranya Tuhan yang memampukan dan kiranya adik-adik kami juga boleh peka terhadap apa yang Allah mau untuk mereka kerjakan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan sehingga adik-adik kami ini boleh memahami dan kekhawatiran-kekhawatiran akan kehidupan itu tidak menyelimutinya. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan di setiap hal, di setiap fase hidup mereka mendatang Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk pertemuan ini Tuhan. Kiranya setiap sesi demi sesi di pra-alumni ini boleh membekali adik-adik kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang kembali melakukan aktivitas yang lain Tuhan, kiranya apapun yang kami kerjakan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami dalam tangan-Mu dan menutup sesi pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, persekutuan kita telah selesai, tapi kita akan mengadakan foto bersama. Teman-teman boleh open cam supaya kita foto bersama. Yuk, open cam yuk. Dan nanti minta tolong operator buat screenshot. Semua udah open cam? Kita tunggu ya 10 detik. Oke, semua udah open cam. Nanti aku hitung 1, 2, Cis, baru operator yang ini ya, screenshot. Boleh berpose sebebas mungkin sesuai keinginan teman-teman. 1, 2, Cis. Udah? Oke, mungkin bisa sekali lagi ya. Satu kali lagi ya teman-teman. Bebas boleh? 1, 2, buncis. Oke. Oh ya teman-teman, pengumuman hari ini jangan lupa hadir di persekutuan kita tanggal 26 Sabtu depan dengan jam yang sama, jam 16.00, dan juga nanti akan dibagikan linknya. Terima kasih teman-teman udah join. Terima kasih Bang Yes. Yuk, sama-sama. Thank you semua, Shalom. God bless. Bang Yes. Terima kasih, Bang Yes. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih guys. Bye. Yuk. Terima kasih Elisa. Terima kasih. Sama-sama Maria. Dan